Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 25290610003. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat idealisme dan implikasinya dalam pendidikan. Filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa hakikat utama dari realitas adalah pikiran, jiwa, atau ide, bukan suatu materi. Artinya, segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya berasal dari ide atau kesadaran manusia, bukan dari benda atau materi yang bersifat fisik. Menurut beberapa tokoh, menurut Plato, itu mengajarkan bahwa filsafat merupakan dunia nyata yang hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Kemudian menurut Immanuel Kant, filsafat idealisme itu mengembangkan idealisme transendental yang menyatakan bahwa pengetahuan kita tentang dunia dipengaruhi oleh struktur pikiran kita. Kemudian yang ketiga, menurut George Berkeley, yang menyatakan bahwa to be is to be perceived, yang artinya ada berarti disadari, yang artinya sesuatu hanya ada sejauh ia disadari oleh pikiran. Ciri-ciri filsafat idealisme. Yang pertama, menekankan pikiran atau kesadaran sebagai dasar realitas. Yang kedua, menganggap nilai moral dan spiritualitas lebih tinggi dari hal-hal material. Yang ketiga, percaya bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui akal dan refleksi, bukan hanya pengalaman indrawi. Yang kemudian yang keempat, dunia fisik dianggap tidak mutlak, melainkan bergantung pada kesadaran manusia. Kemudian, prinsipnya aliran idealisme itu mendasari semua yang ada. Yang nyata di alam ini hanya idea. Di dunia idea merupakan lapangan rohani dan bentuknya tidak sama dengan alam nyata seperti yang tampak dan tergambar. Landasan idealisme. Secara metafisika atau ontologi, idealisme berpandangan bahwa realitas sejati bersifat spiritualitas atau mental, bukan material. Dunia fisik hanyalah refleksi atau bayangan, atau dunia ide yang sempurna. Realitas tertinggi adalah pikiran atau mind, ide atau roh, yaitu spirit. Secara epistemologi, idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi, refleksi, dan intuisi, bukan hanya dari pengalaman indrawi. Kebenaran tersebut bersifat absolut dan universal, tidak berubah-ubah karena berasal dari ide atau akal. Pikiran manusia berperan aktif dalam membentuk pengetahuan, bukan hanya menerima fakta dari luar. Secara aksiologi, nilai-nilai moral dan spiritual dianggap lebih tinggi dari nilai material. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Pendidikan dan kehidupan bermasyarakat seharusnya berorientasi pada pembentukan karakter, kebajikan, dan kebijaksanaan. Implikasi idealisme dalam pendidikan harus menumbuhkan intelektual, moral, dan spiritual peserta didik. Guru dipandang secara teladan, moral, dan sumber nilai-nilai luhur. Proses belajar menekankan pada pencarian makna dan kebenaran abadi, bukan sekedar hafalan fakta saja. Jika ditinjau dari tujuan pendidikan, filsafat idealisme itu membentuk manusia yang berkarakter, bermoral, dan berakal budi tinggi. Pendidikan tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai etika, estetika, dan spiritualitas. Contohnya, sekolah menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan pembiasaan dan refleksi diri. Yang kedua, ditinjau dari peran guru, guru dipandang sebagai teladan moral dan intelektual. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing perkembangan jiwa dan karakter siswa. Contohnya, guru menjadi panutan dalam bersikap santun, adil, dan bijak kepada siswa, bukan hanya memberi tugas dan nilai. Ditinjau dari peserta didik, siswa dilihat sebagai makhluk rasional dan spiritual yang memiliki potensi berpikir dan berbuat baik. Pendidikan harus membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi batin serta idealisme pribadinya. Contoh, siswa diajak berdiskusi tentang makna hidup, keadilan, dan kebenaran, baik itu melalui pembelajaran PKN atau agama.
Kurikulum dan isi pengajaran. Kurikulum menekankan mata pelajaran yang mengembangkan rasio, nilai moral dan spiritual, seperti filsafat, seni, bahasa, dan agama. Pengetahuan dianggap bernilai jika mendukung pengembangan karakter dan kebajikan. Contohnya, pengembangan sastra digunakan untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan empati. Ditinjau dari metode pembelajaran, itu mengutamakan dialog, refleksi, dan pemahaman makna daripada sekedar hafalan. Siswa diajak berpikir kritis dan mendalam tentang nilai-nilai yang universal. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi atau studi kasus untuk menumbuhkan kesadaran moral siswa. Relevansi dalam pendidikan modern itu ditinjau dari penguatan pendidikan karakter seperti contoh program profil pelajar Pancasila, kemudian jika ditinjau dari penekanan pada nilai dan etika di era teknologi dapat diambil contoh misalnya pendidikan digital etika dan literasi media kini menjadi bagian penting dalam sebuah kurikulum modern. Kemudian pembelajarannya dikemas secara bermakna dan efektif, reflektif. Contohnya penerapan Project Based Learning atau PJBL dan Discovery Learning yang mendorong siswa berpikir kritis dan memahami nilai dari proses belajar. Guru sebagai inspirator dan teladan. Contohnya, program guru penggerak menekankan peran guru sebagai fitur yang menginspirasi dan menanamkan nilai-nilai luhur. Pengembangan yang terakhir, pengembangan potensi spiritual dan intelektual. Contohnya, kegiatan yang menggembirakan, mindfulness, character, education, and student well-being di sekolah-sekolah yang modern. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, terdapat beberapa saran, bisa disampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa di video berikutnya.